Terus selanjutnya fawailul lil musallin, kerusakan bagi orang yang sholat. Kalau bacanya sampai situ aja bahaya. Fawailul lil musallin, kerusakan bagi orang yang sholat. Nanti akan sholat apa sholatnya nggak ada kehancuran, nggak dapat penajrih. Itu kayak siapa namanya, Abu Nawas. Abu Nawas itu kan dulu terkenal penyair apa? Penyair khamr. Pernah dalam syairnya itu Yakil masajid dari ubati taskuruha, tinggal berkalah masjid, biarkan hanya orang-orang ahli ibadah itu yang menempatinya. Tufbina haula khamari yusbina, mari kita kumpul-kumpul di sini, kita minum-minum di sini. Kata Abu Nawas. Wa maqala rabbuka wailul lil ladzina sakaru. Tuhan itu tidak pernah berkata kehancuran bagi kita yang minum. Walakin qala wailul lil musallina. Tapi Tuhan itu pernah berfirman wailul lil musallin, kehancuran bagi orang-orang yang sholat. Kata Abu Nawas. Akhirnya berita ini sampai ke khalifahnya. Sama khalifahnya dipanggil, mau dihukum. Soalnya khalifahnya dulu kan khalifah itu juga tekis dan kejam. Apalagi Abu Nawas ini dari dulu kan diincar terus, tapi lolos terus. Dengan ada ini mungkin cocok ini, bisa bisa dihukum. Ya. Tapi ketika didatangkan, dipanggil sama namanya khalifahnya, jawabannya nyantai. Penyair itu cuma ngomong doang. Yang uluna malah yang selalu. Dia cuma ngomong tapi juga tidak pernah melakukan. Akhirnya menjadi dihukum. Makanya sampai Imam Syafi'i itu nggak mau, konon katanya mungkin Imam Syafi'i sejarahnya ketika Abu Nawas meninggal ini nggak mau nyolatin, karena ya sayurnya kayak gitu. Tapi ketika meninggal di sakunya itu ditemukan tulisan Robbi in aduat dunubi, Robbi walaupun dosaku yang besar aku, fakat alim itu bi anna afaqatu, tapi aku tahu bahwa rahmatmu itu lebih aku. Jika ada yang juga dalam musim, jika tidak ada yang berharap kepada engkau kecuali orang-orang yang baik. Fabiman yalu tuwa yastajiru muslim. Terus kamu berharap pada siapa orang-orang yang jahat, orang yang kayak aku ini berharap pada siapa? Aku karobi kama amarta tadaruan. Aku berdoa sebagaimana yang engkau perintahkan. Fa'idha ardatu yadi faman dayarham. Tapi jika engkau tidak mengabulkan doaku ini, terus siapa yang menyayangi? Mali ilaika wasilatun illa roja. Tidak ada yang aku harapkan kepada engkau kecuali harapanku. Wajami fika, dan kebaikan kasih sayangmu semakin di muslimmu, dan karena aku ini muslim. Akhirnya karena tahu syair ini, Imam Syafi'i itu juga mau melatih juga. Jadi baca ayat ini jangan berpikir fawailul lil musallin saja gitu. Nanti rusak kalau sama sih. Fawailul lil musallin, kehancuran bagi orang yang sholat. Nanti akan sholat senang. Padahal lanjutannya alladzina hum an sholatihim sahun. Mereka yang melalaikan sholat. Alladzina hum an sholatihim sahun. Kata ahli tafsir, alladzina hum an sholatihim sahun, bukan alladzina hum fi sholatihim sahun. Kalau alladzina hum an sholatihim sahun, mereka melakukan sholat, mereka tidak melakukan sholat. Karena mungkin dia sibuk dengan mainnya, sibuk dengan kerjanya sampai tidak melakukan sholat. Kalau alladzina hum fi sholatihim, dia sholat itu lupa, di tengah-tengah lupa. Siapa yang bisa sholat takbir sampai salam ingat terus, siapa yang bisa sholat itu? Siapa yang bisa jaga? Nabi pun juga pernah terlupa di sholat. Tapi rupanya Nabi ada hikmahnya, ngajari umatnya gimana ketika sholat itu lupa. Akhirnya ada syariat sujud sahwi. Dan juga hikmahnya, ya Nabi itu berarti manusia, karena manusia itu tempatnya lupa juga.
Jadi alladzina hum an salatihim sahun, mereka yang melalaikan sholat, mereka yang tidak melakukan sholat. Mereka ketika sholat tidak mengharapkan pahala Allah, dan andaikan tidak melakukannya, mereka tidak merasa rugi. Karena tadi dia tidak beriman kepada Allah, tidak beriman dengan ada hari pembalasan. Alladzina hum an salatihim sahun. Padahal sholat itu amalan yang pertama kali dihisab. Kalau yang lain-lain kadang masih bisa digantikan. Puasa tidak kuat kadang masih ada fidyah. Tapi dengan sholat enggak. Sholat kalau kita bisa masih dengan gerakan sempurna, harus dengan gerakan sempurna, berdiri, rukuk, sujud, semuanya duduk. Ketika kita nggak mampu dengan duduk, ketika tidak bisa duduk dengan baring kalau nggak bisa kan sininya lebih ke atas. Kalau nggak memungkinkan miring. Kalau nggak memungkinkan lagi, udah nggak bisa gitu lagi, pakai isyarat mata. Kalau nggak memungkinkan, yang penting hatinya sholat. Jadi nggak ada alasan meninggalkan sholat. Kecuali memang udah hilang akalnya. Dan kalau orang udah hilang akalnya kan goyang kalas. Udah nggak ada pembebanan kewajiban. Selama masih ada akalnya, tetap ada kewajiban sholat, rohnya masih ada kewajiban sholat, walaupun tadi terakhirnya dengan hatinya masih ada kewajiban sholat. Terus andaikan udah kelewatan, dan ini alladzina hum an salatihim sahun, orang yang melewatkan sholat. Kalau udah kita kelewatan waktunya gimana? Ya tetap dikodoi. Jadi ada orang melakukan sholat adaan tepat pada waktunya nggak dosa. Ya kalau kita melakukannya sempurna dengan syarat rukunnya di dalam waktunya. Terus ada yang orang melakukan sholat tepat waktunya, tapi mungkin 4 rakaat, ketika masih 1 rakaat masih dalam waktunya, itu masih disebut adaan, belum qadaan. Itu masih disebut adaan. Nah, kalau dia karena mengakhirkan, bukan karena mundur, dia tetap dosa. Tapi harus kita melakukan. Kalau orang sholat di luar waktunya, tapi karena benar-benar ada mundur, ya nggak berdosa. Nabi pernah dulu sama sahabatnya ketika sampai suatu wadi, tempat lembah, bangunnya kesiangan. Bilang ke Bilal, nanti bangun, ternyata Bilalnya juga ketiduran. Ketika bangun, mataharinya udah bersinar. Akhirnya sahabatnya diajak keluar dari lembah, akhirnya sholat. Kalau ada udur ya nggak dosa. Kodoknya kalau sengaja tadi tinggalkan tetap harus dikodok juga, tapi itu juga dosa juga. Karena mengakhirkan sampai keluar waktu sholat. Makanya kalau andaikan kita nggak bisa bangun sesuai waktu, sekarang banyak wasilahnya. Kita pakai jam beker, pakai alarm. Kalau kita melakukan suatu kewajiban dan bisa melakukan suatu kewajibannya dengan sesuatu wasilah itu, ya itu jadi wajib juga. Suatu wasilah yang pakainya itu untuk suatu kewajiban, tanpa wasilah itu kita nggak bisa. Itu jadi wajib. Kita kalau nggak pakai jam beker, nggak pakai alarm, nggak bisa bangun untuk sholat subuh. Berarti kita pakai alarmnya juga wajib. Alladzina hum an salatihim sahun, alladzina hum yura'un. Tapi kalau melakukannya, tadi dia nggak mau melakukan sholat. Terus ada ketika melakukan sholat kadang-kadang. Karena kalau melakukan sholat juga kalau pengen dilihat orang, ini sifatnya munafik biasanya. Ketika waktu siang itu kan banyak orang melihat dia sholat. Itu namanya riya. Riya itu tolak dunia dan ibadah, mencari dunia dengan ibadah. Itu amalannya orang munafik. Domirnya dia nampak sholat, tapi pengen dilihat orang. Termasuk syirik khafi itu riya, tapi dosa besar. Alladzina hum an salatihim sahun, alladzina hum yura'un.
pengen dilihat orang. Wayamna'unal ma'un. Terus kalau tadi apa hubungannya setelah disebutin yang boleh menghadirkan anak yatim, terus menolong orang miskin, terus disebut sholat, apa keterkaitannya? Hubungannya apa? Kata ahli tafsir, ahli tafsir bilang kalau mencintai anak yatim tadi dengan mengusap kepalanya, dengan memberi makan orang miskin, tadi menjadikan hati tidak keras. Setelah itu baru kita sholat itu jadi khusyuk, karena sholat khusyuk itu dengan hati yang lembut. Kata sebagian ahli tafsir, ya ayyuhalladzina amanu idza najaitum rasulah faqaddimu baina yaday najwaakum shadaqah. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu ingin pengen menghadap Nabi berdiskusi tentang khusus, maka sebaiknya kamu bersedekah dulu ke orang-orang yang miskin, bersedekah dulu. Itu mau bilang ke sesama makhluk, apalagi adanya ke khalik. Terus alladzina hum yura'un, mereka ketika sholat pengen dilihat, wayamna'unal ma'un, dan mencegah memberi bantuan. Ma'un ini banyak tafsirannya. Ada yang bilang ma'un itu harta, di bahasa Quraisy dulu katanya ma'un itu harta. Atau ada yang bilang milah itu kayak garam. Ada yang bilang pokoknya sesuatu yang remeh dengan yang dipunyai orang, yang kira-kira banyak orang butuh, kita ngasih. Kadang punya kapal, tetangganya butuh, dan dia nggak ngasih, nanti maksudnya ke sini wayamna'unal ma'un, berarti itu benar-benar bakhil. Suatu yang sebetulnya remeh tapi kita punya dan orang butuhkan, mereka butuh pinjam, kita nggak pinjam, itu benar-benar bakhil. Wayamna'unal ma'un. Dan ada juga yang mengartikan di sini nggak mencela yang minta bantuan, karena yang diminta itu sesuatu yang kecil. Orang meminta-minta, beda orang minta dengan meminta-minta. Kalau minta sekedar yang dibutuhi sekali itu kan oke, itu nggak terlalu. Makanya orang yang diminta dan dia mampu ketika ngasih, maksudnya ke sini wayamna'unal ma'un. Bukan cerita ke orang yang minjemnya, bukan. Kecuali yang meminta-mintanya jadi kebiasaan dan dia mampu, tapi dia jadi itu suatu rutinitas. Makanya kadang kita sering baca di Facebook itu gampang menyimpulkan kan. Jangan bilang ke teman yang lagi pergi mau safar, terus nanti bilang nanti bawa oleh-oleh ya. Jangan, itu masuk larangan. Baca hadisnya panjang lebar, orang yang minta-minta wajahnya hilang gini. Yang diminta itu siapa? Kan temannya berarti kedekatan kan Pak. Itu juga bahasa biasanya cuma guyon gitu kan ya. Jangan terus semuanya dimasukin gitu. Kok gampang benar menyimpulkan segitu. Wayamna'unal ma'un. Kayak ada juga cerita orang ibunya dikasih garam. Ya orang mampu, dia membelikan garam untuk punya garam dapur. Suatu ketika dia di rumah kaget, kok ibunya minta garam ke tetangganya ya? Ketika ditanya kenapa, kan kemarin dari klinik banyak untuk kebutuhan dapurnya. Kata ibunya, tetangga kita itu orangnya nggak mampu, dan aku minta garam itu saya yakin di rumahnya ada, dan aku mintanya juga sedikit. Biar apa? Ketika dia merasa aku butuh ke dia juga ketika butuh gak suka untuk datang kepada aku. Makanya muamalahnya dengan sosok kadang dia pinjam gitu. Biar tetangganya juga gak suka kalau butuh ke dia. Wayamna'unal ma'un. Dan khulasahnya dari semuanya ini, Allah menyifati orang kafir, orang munafik ini dengan 4 sifat.
Pertama dengan bakhil, pelit, tarkus sholat, meninggalkan sholat, riya, pamer, terus enggan mengeluarkan zakat atau bersedekah. Terus apakah semua orang yang melakukan suatu perbuatan kayak tadi sholat dengan mengikuti orang dengan memperlihatkan itu semuanya nggak boleh? Lihat-lihat juga. Kalau kita melakukan itu tidak, kalau mengikuti Nabi nggak masalah. Mungkin kita berat melakukan sholat, tapi lingkungannya orangnya rajin sholat. Dan kita kau menasihati kaum kusala, kata orang-orang munafik itu kalau didirikan sholat mereka malas. Tapi lingkungannya ternyata dia dapat rumah di dekat masjid. Ketika datang ke masjid, orang-orang ini kok ini gitu. Ngilangi tujuan orang itu ya ada masalah, tidak. Kalau secara umumnya, tapi secara untuk dirinya sendiri ya harus diperbaiki. Nah, ada orang Badui itu lucu ketika dia sholat, orang-orang pada terheran-heran. Oh, masya Allah, orang ini khusyuk, orang ini ketika dia tengah sholat. Ketika dia tengah sholat, dengar orang itu dia nimpalin, nggak cuma sholat juga. Sekarang saya juga puasa juga. Dengan sholat dia nimpalin. Itu orang Badui. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kita bukan termasuk orang yang yukadzibu bid-din, mendustakan agama, tapi kita termasuk yang musaddiqu bid-din, termasuk orang yang membenarkan agama. Cinta kepada anak yatim, membantu orang miskin, kita yang melakukan sholat dengan ikhlas khusyuk bukan karena riya dan bisa membantu sesama. Amin Allahumma amin. Cukup dan Allah.